video saat ini kita akan menyelesaikan soal latihan terkait sifat koligatif larutan. Saat ini kita akan menyelesaikan 4 soal latihan sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Oke, perhatikan soal yang pertama. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 13,35 gram senyawa AlCl3 dengan derajat ionisasi 0,8. Jika Kb air 0,52, kenaikan titik didih larutan tersebut adalah. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Diketahui ya, ada massa pelarut 500 gram ya, pelarut air. Kemudian diketahui juga massa dari AlCl3 13,35. Kemudian ada nilai alfa derajat ionisasi 0,8. Kemudian nilai Kb dari air 0,52. Nah, perhatikan. Kemudian yang ditanya kenaikan titik didih. Ya, yang ditanya adalah kenaikan titik didih, artinya delta Tb. Nah, delta Tb itu sama dengan Tb dikurang Tb0. Atau jika hubungannya dengan konsentrasi, delta Tb sama dengan Kb dikali dengan M. Karena ini adalah larutan elektrolit dengan adanya derajat ionisasi, maka rumusannya Kb kali M dikali dengan I. Oke, karena larutan elektrolit. Oke, kemudian ini penyelesaiannya. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal ini. Yang ditanya ada delta Tb. Ya, nilai Kb sudah ada 0,52. Kemudian nilai M belum ada ya. M itu gram per mr kali 1000 per P ya, dalam gram. Kemudian dikali dengan nilai I. Ya, kita tahu I faktor Van Hoff itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Ya, ini nilai I. Ya, jadi rumusan yang ini ya, ditulis menjadi seperti itu. Sekarang kita tinggal masukkan apa saja yang diketahui. Nah, MR dari AlCl3 ya, di soal ada data yang kurang. MR dari AlCl3 adalah 133,5 ya. Jadi tambah, jadi MR dari AlCl3 yaitu 133,5. Ya, kemudian kita perlu juga nilai N. Nilai N ini diperoleh dari ionisasi dari AlCl3 ya. AlCl3 ionisasikan menjadi Al3+ tambah 3Cl-. Artinya ada 1, ada 4 ya, sehingga N sama dengan 4. Ya, ada 4 yang terion atau ada, jadi ada 4 untuk jumlah ion yang terurai. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh ke dalam rumusan. Delta Tb sama dengan 0,52 dikali gramnya 13,35 per mr 133,5 ya, dikali 1000 per 500 dikali lagi dengan 1 tambah
N nya 4 kurang di 1 dikali dengan alfa 0,8. Oke, kita hitung sekarang ya. Nah, diperoleh hasil akhirnya adalah 0,52 dikali dengan 0,2 ya, nilai M diperoleh 0,2. Kemudian untuk nilai I sama dengan 3,4. Nah, sekarang kita hitung delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,2 dikali 3,4. Oke, hasilnya 0,3536 Celcius ya. Jadi ini adalah kenaikan titik didih larutan tersebut. Oke, soal selanjutnya. Di dalam 500 ml larutan 0,8 mol zat elektrolit yang terionisasi sempurna dengan jumlah ion adalah 2. Tekanan osmotik larutan tersebut pada 27 derajat Celcius adalah. Jadi soal ini berhubungan dengan tekanan osmotik. Apa saja yang diketahui? Ada volume larutan 500 ml. Kemudian diketahui juga mol dari zat. Jadi ini mol dari zat elektrolit yaitu 0,8. Terionisasi sempurna dengan jumlah ion ada 2. Artinya ini adalah nilai N ya. Nilai N yang jumlah ion. Ada 2 ini jumlah ion. Jumlah ionnya 2. Tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi untuk suhu T sama dengan 27 derajat Celcius atau nanti ditambahkan dengan 273 sehingga menjadi 300 Kelvin. Kemudian yang ditanya ada tekanan osmotik. Ditanya adalah nilai P ya. Penyelesaiannya P sama dengan M kali R kali T. Karena ini adalah larutan elektrolit, maka dikali dengan I. Oke, sekarang kita tinggal selesaikan soal ini. Kita masukkan informasi yang sudah ada ke dalam rumusan. P sama dengan nilai M. M itu tadi ya, bisa gram per mr kali 1000 per V ya dalam mililiter. Atau juga karena di sini sudah ada nilai mol. Mol itu kan yang gram per ml. Maka seperti soal sebelumnya, maka kita bisa N per V dikali dengan nilai R 0,082 ya, tetapan. Kita harus selalu ingat untuk nilai tetapan ini. Kemudian dikali dengan 300 untuk suhunya. Kemudian dikali dengan nilai I. Ya, untuk elektrolit kuat I sama dengan N. Maka I sama dengan 2 ya. Kemudian kita masukkan lagi angka yang kurang. N itu 0,8 per V itu 500 kali 0,082 dikali 300 dikali 2. Maka kita memperoleh nilai P sama dengan 78,72 atmosfer. Oke, selesai. Soal yang terakhir. Pada suhu 30 derajat Celcius, ke dalam 342 gram air dicampurkan 60 gram MgSO4. Jika tekanan uap pada suhu tersebut 28 mmHg, tentukan penurunan tekanan uap larutan. Oke, apa saja yang diketahui? Diketahui, ya ini soal bicara tentang penurunan tekanan uap ya. Diketahui ada massa air, ya massa pelarut ya. Massa pelarut sama dengan 342. Kemudian ada MR dari pelarut sama dengan 18 ya. Jadi pelarutnya air. Ya ini ya. Pelarut air. Kemudian dicampurkan dengan 60 gram MgSO4. Jadi ada massa dari MgSO4 sama dengan 60. Kemudian ada MR dari MgSO4 sama dengan 120.
Apalagi yang diketahui, tekanan uap pada suhu tersebut. Ya, artinya ini mengarah pada tekanan uap awal. P0 artinya. P0 sama dengan 28. Ya, sudah ada nilai P0-nya. Tentukan penurunan tekanan uap. Ya, yang ditanya adalah delta P. Maka untuk rumusan delta P sama dengan bisa P0 dikurang P. Ya, artinya kita harus mencari nilai P lebih dahulu. Kita mencari nilai P. Ya, kalau kita ingin mencari nilai P, maka rumusannya, ingat, kita ingin mencari nilai P, maka P sama dengan P0 dikali dengan XP. Ya, kita menggunakan rumusan ini. Setelah diperoleh nilai P, kita masukkan di sini karena P0 sudah ada. Nah, atau kita bisa langsung. Bagaimana hubungannya dengan konsentrasi? Ya, delta P itu juga sama dengan P0 dikali dengan XT. Oke, jadi kita hanya tinggal mencari nilai dari XT saja karena P0 sudah ada. Nah, mana yang lebih mudah atau mana yang lebih cepat? Ya, lebih cepat kita menggunakan rumus yang ini. Nah, sekarang nilai XT. Karena ini adalah elektrolit, ya, MgSO4 adalah larutan elektrolit, maka ditambahkan dengan I. Maka XT-nya sama dengan NT dikali dengan I per NT dikali dengan I ditambah dengan NP. Ya, ini nilai XT-nya. Kita cari dulu itu. Nah, maka kita harus cari nilai molnya dulu. NT. Berapakah nilai NT? Ya, NT maka nilai NT sama dengan, kita tahu sekali lagi kalau mol rumusannya gram per ml. Ya, mudahnya seperti itu. NT sama dengan terlarut. Yang terlarut MgSO4 artinya 60 per 120 sama dengan 0,5. Oke, kemudian NP. NP sama dengan NP 342 gram per mr nya 18, itu sama dengan 19. Ya, oke, sekarang kita masukkan, kita hitung nilai I, ya, nilai I. I itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa, ya. Tapi karena ini termasuk ke dalam elektrolit kuat, ya, I sama dengan N, ya, MgSO4 diionisasikan Mg2+ ditambah dengan SO4 2-. Ada berapa ion? 1 ion Mg dan 1 ion SO4, sehingga nilai N sama dengan 2, ya. Berarti nilai I-nya juga 2. Sekarang kita masukkan di rumusan yang sudah ada. Oke, ya. Jadi nilai XT sama dengan NT 0,5 dikali dengan I, nilai I-nya 2 per 0,5 dikali 2 tambah 19 sama dengan 0,05. Oke, kita sudah dapat nilai XT, kita tinggal masukkan di rumusan yang di atas. Sehingga delta P sama dengan P0 nya sudah ada 28 dikali dengan nilai XT 0,05, hingga diperoleh 1,4. Oke, selesai.